Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Ya, jadi di sini saya akan coba membuat eh, tutorial gitu. Gimana caranya nge-push ke repository yang udah ada repositorinya. Jadi kita nggak nge-push ke repository yang baru kita buat, oke? Tapi yang udah kita buat, yang udah pernah kita buat. Kayak gitu. Oke, jadi misalkan ya kita buka GitHub, di sini ada praktikum web 2 nih misalkan, yang udah ada filenya nih, ada coba 2, ada pertemuan 1 misalkan di brains test ini brains ada banyak ya. Saya coba nanti akan nge-push ke brains test ini. Nah, terus di brains test ini ada folder coba 2, ada folder pertemuan 1. Oke. Nah, sekarang saya akan coba, oh ya, ini ngomong-ngomong saya karena baru install Windows, jadi codingan-codingan saya yang dulu dan VS Code saya itu belum saya install. Jadi nggak ada. Oke, jadi saya misalkan buat file dulu di sini di Documents. Ya, ini aja deh. Saya klik kanan, saya buat folder dulu. Ini folder, saya buat misal cuma 3. Enggak, praktikum web. Praktikum web. Kayak gini misalkan. Nah, terus dalam praktikum web saya akan buat folder pertemuan 3 misal. Kayak gini, misal doang ya, pertemuan 3 kayak gini. Saya enter, bentar deh. Nah, ya belum ada pertemuan 3 kan, 2 aja nggak ada. Oke, di sini kita akan coba push. Oh ya, belum ada filenya ya. Kita coba tambahkan file di sini. Kita buat file new text document. Misalkan namanya itu index atau ya indeksnya deh. Index.html kayak gini misalkan enter. Yes. Nah, terus saya isi dulu sebentar. Duh gimana? Isinya ya. Choose another. Saya nggak ada ininya teman-teman. Nggak ada. Nah, pakai Notepad aja ya. Saya belum ada VS Code-nya soalnya. Kan saya buat langsung tinggal H1 aja. H1 eh, tes push GitHub misalkan. H1. Eh, H1. Oke, kalau udah saya save, ctrls, saya close. Oke, oke, jadi saya udah ada file nih, index.html. Kayak gini, jadi di praktikum web, kita lihat ini nama repositorinya praktikum web 2. Nah, nama foldernya kita nggak perlu sama kayak nama repositorinya, teman-teman. Boleh beda. Misalkan saya praktikum web 2, nggak ada duanya. Ataupun apapun terserah. Oke. Terus saya mau nge-push pertemuan 3 ini, folder pertemuan 3 ke sini. Oke. Nah, caranya saya klik kanan di sini atau kalau teman-teman udah ada apa namanya? GitHub, bukan GitHub tapi VS Code, teman-teman bisa pakai VS Code-nya. Buka terminalnya, nah terus ketikkan perintah-perintahnya. Nah, karena saya belum ada VS Code-nya, saya klik kanan di sini, terus saya pilih git bash here. Kayak gini. Nanti di sini dia akan menyesuaikan sama folder yang kita buka. Nih, dokumen praktikum web. Dokumen praktikum web. Nah, udah bener berarti kita mau nge-push folder praktikum web ini nih yang ada dalam praktikum web ini maksud saya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan, kita perlu git init dulu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau nge-push itu harusnya, misalkan saya mau nge-push praktikum web ini nih, harusnya udah ada git initnya kan di awal ketika mau nge-push yang pertama kali, yang ini nih, pertemuan 1 misalkan. Pas mau nge-push ini, seharusnya saya udah git init. Nah, berhubung saya masih baru install Windows-nya maksudnya, jadi nggak ada initnya. Ini saya bisa git init lagi. Saya coba ya. Seharusnya saya clone aja, teman-teman. Di sini saya copy linknya, saya clone. Caranya kayak gini, git clone, terus kita paste yang tadi. Nah, kayak gini harusnya ya. Tapi saya akan coba contohkan yang susah aja deh. Ini gampang, gampangan maksudnya. Oke, di sini saya git init dulu untuk teman-teman yang udah pernah git init di foldernya. Di sini nggak perlu git init lagi. Git init, nah, terus saya git add. Nah, jadi teman-teman ikuti nih, git add, spasi titik. Ini fungsinya untuk menambahkan semua file sama folder yang ada dalam folder praktikum web ini.
Oke, saya git add. Nah, kalau kalau udah, saya maksudnya kita git commit, teman-teman. Commit spasi min m spasi pesannya apaan? Kita di folder ini udah ngapain aja? Misalkan tadi saya nambahin file index HTML, bukan nambahin tapi membuat file index.html, ya kayak ini doang misalkan. Enter, enter. Nah, terus kita git remote dulu. Git remote. Nah, git remote ini untuk teman-teman yang udah ada, itu nggak perlu nge-push lagi, nggak perlu nambahin lagi git remote-nya, oke? Nggak perlu ngetik lagi git remote. Atau enggak, coba teman-teman cek lagi. Caranya gini, cara ngeceknya teman-teman udah pernah nambahin remote atau belum? Kita ketik git remote min v. Nah, kalau misalkan kita enter nanti ada di sini, berarti udah pernah. Nah, berhubung saya nggak ada kan kosong kan, berarti saya belum pernah nambahin git remote di folder ini. Jadi saya perlu tambahin lagi nih, git remote add origin. Nah, spasi kita paste linknya di sini. Kita copy dulu di sini, copy. Nah, terus balik ke sini, sini, klik kanan, paste. Kayak gini, saya enter. Nah, kalau udah, kita ganti branch-nya dulu. Git, sesuaikan branch-nya sama branch yang ada di GitHub kita. Misalkan di sini kan master nih. Ini tes, oke, kita sesuaikan, samain kayak di repository-nya. Kalau teman-temannya udah sama, berarti ya udah nggak usah. Oh ya, untuk teman-teman yang pakai yang nggak ada nama branch-nya di sini, bisa cek nama branch-nya kayak gini, git branch enter. Nah, kalau misalkan di sini master, berarti beda kan sama di sini kan? Ini kan tes tes kalau di saya nih. Oke, kita ganti caranya git branch min m-nya gede, nama branch barunya. Misalkan tadi tes kayak gini. Terus kita git push origin spasi nama branch-nya. Misalkan tadi nama branch-nya punya saya tes nih. Saya ketik tes kayak gini dan ini akan error. Oke, untuk teman-teman harusnya enggak sebelum error. Iya benar error. Oke, untuk teman-teman mungkin ada yang langsung berhasil teman-teman. Oke. Nah, tapi berhubung saya error, saya coba fix dulu nih. Ini katanya kita perlu git pull nih. Oh ya, ini alasan kenapa error karena ini kita bisa lihat nih. Alasannya updates were rejected because the remote content work that you do not have locally. Oke. Jadi katanya di repository kita GitHub ini, di GitHub kita ada kode-kode atau codingan-codingan, ada folder-folder yang enggak ada di lokal kita. Nih di sini. Nah, ini jelas ya bisa kelihatan ya kalau saya ya, karena saya baru buat. Jadi ada kode kayak coba dua, ada folder pertemuan satu yang enggak ada di sini. Oke, makanya dia error. Kayak gitu. Nah, untuk ngefixnya atau memperbaikinya, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama git pull, yang kedua git fetch. Oke. Nah, tapi kadang kalau misalkan kita pakai git pull, ada beberapa kasus yang akhirnya nggak jadi gitu. Bukan nggak jadi ya, tapi gagal. Nah, maka kita pakai cara git fetch kalau gagal. Nah, oke. Jadi di sini akan saya coba pakai git fetch aja, teman-teman. Oh ya, untuk pakai git fetch ini sedikit lebih panjang caranya, teman-teman, dibanding git pull ya. Tapi karena di sini saya pengen apa ya, jaga-jaga aja gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti git pull gagal, maka pakai git fetch ini. Atau kan langsung aja pakai git fetch kayak gini. Git fetch, terus origin, spasi, nama branchnya, tes, enter. Oke, nah kalau udah kita merge. Caranya, oh ya kita merge antara branch yang baru nih, new branch, nama branchnya origin test. Origin garis miring tes nama branchnya. Nah, kita merge ke branch yang tes ini. Oke, cara nge-merge ya. Git merge tes spasi origin garis miring tes kayak ini. Enter. Nah, ini katanya gagal nih. Historinya beda. Oke, kalau gitu kita perlu tambahin min allow min lagi
related, related, min, historis, kayak gini. Enter. Nah, di sini kita ctrl X. Bentar. Mungkin ini setiap laptop beda-beda ya. Mungkin untuk teman-teman yang pakai VS Code juga beda juga cara nge-save-nya. Ada yang bisa pakai Ctrl X, terus Ctrl Y. Nah, ada juga yang harus pakai hmm, apa ya? Saya lupa lagi. Ctrl C, terus ketik Ki A, bentar. Ketik Ki A, enter. Ya, bentar. Ctrl. Duh, saya lupa lagi ini Vim nih. Coba kita lihat ya. Hmm, cara nge-save Vim gimana? Bentar. Eh, aduh ini ribet banget. Saya mau nambahin tab baru. Nah, how to save Vim. Nah, caranya katanya pakai escape, ketik 2, terus ketik IE katanya kayaknya. Ya coba ya. Ketik klik escape, ESC, terus ketik IA, enter. Nggak bisa kok. Escape lagi, I misalkan. Nah, hmm, oke, Vim lagi. Oh, Weki. Escape, Weki. Ya, jadi pencet escape. Escape itu tombolnya ada terletak di pojok kiri atas. Escape, terus ketik titik 2, W, key, enter. Nah, sip. Nah, ini untuk teman-teman yang nggak bisa kayak gitu, berarti silakan pakai Ctrl X, terus ketik Y, terus enter. Oke, ini beda-beda. Nih, ini udah berhasil nih. Jadi pas kita lihat foldernya, sekarang bentar deh, saya baik dulu terus buka lagi. Nah, sekarang udah ada nih pertemuan satu, pertemuan coba dua sama .ds store. Jadi udah sama kayak yang di repositorinya di sini. Nih, bener kan? Nah, sekarang karena udah kita hapus deh. Git push origin nama branchnya. Kalau saya enter. Kita tunggu dan lumayan lama. Nah, berhasil. Kita lihat ya. Untuk ngetesnya, untuk membuktikan yang tadi berhasil atau enggak, kita lihat dari lo di sini dan boom, ada pertemuan 3 nih. Membuat file index.html 7 menit yang lalu. Ini waktu saya nge-commit ya, bukan saya nge-pushnya. Waktu nge-commitnya 7 menit yang lalu. Oke, kayak gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih error atau ada yang nggak bisa, silakan japri saya aja. Oke, kayak gitu. Makasih udah nonton. Yuk, stop.